Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Lalu gimana nih belajarnya? Makin rajin atau makin malas? Harusnya semakin rajin ya anak-anak. Apalagi dalam bahasa Indonesia ini, kalian harus rajin dalam membaca. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Ibu kasih clue. Ini dia. Kira-kira dari clue tersebut kita akan belajar tentang apa nih? Ceramah, pidato, atau khutbah? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang ceramah atau teks ceramah. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang ceramah? Yuk kita bahas bersama. Mulai dari definisi atau pengertian dari teks ceramah dulu ya. Teks ceramah adalah teks yang berisikan pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum, untuk disampaikan di depan khalayak umum oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media digital. Nah, kira-kira ceramah itu sama atau beda sih dengan pidato dan khutbah? Sama atau beda nih? Atau memiliki persamaan dan perbedaan? Oke, ceramah itu memiliki perbedaan antara pidato dan khutbah, namun juga memiliki persamaan antara pidato dan khutbah. Mari kita bahas bersama perbedaan antara pidato, ceramah, dan khutbah. Dimulai dari perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. Perbedaan yang pertama, topik pembicaraan ceramah bersifat ilmu pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Sedangkan pidato, topik pembicaraannya bersifat umum. Dan khutbah, topik pembicaraannya tentang keagamaan tertentu. Perbedaan yang kedua, ceramah terdapat interaksi berupa tanya jawab antara pembicara dengan pendengar. Sedangkan pidato dan khutbah tidak terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar. Kemudian perbedaan yang ketiga, ceramah bisa ditujukan untuk kalangan umum jika ceramah umum, dan ditujukan untuk umat agama tertentu jika ceramah tentang keagamaan. Sedangkan pidato ditujukan untuk seluruh kalangan atau bersifat umum. Serta khutbah ditujukan hanya untuk kalangan penganut agama tertentu. Perbedaan yang terakhir atau perbedaan keempat, ceramah biasa dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di tempat khusus atau aula, saat seminar atau ceramah umum. Sedangkan pidato dilakukan pada acara tertentu dan di tempat tertentu. Sedangkan khutbah biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Nah, lalu apa persamaan dari ceramah, pidato, dan khutbah? Nah, persamaannya antara ketiga tersebut adalah terletak pada tujuan penyampaiannya, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi kepada pendengar tentang suatu hal. Tujuan yang kedua, untuk mengajak pendengar agar mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pembicara.
Tujuan yang ketiga yaitu untuk meyakinkan pendengar tentang suatu hal. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk menggambarkan suatu keadaan sesuai dengan topik yang dibicarakan. Tujuan yang kelima yaitu untuk menghibur atau menggembirakan pendengar. Oke, kembali ke topik yaitu teks ceramah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Ada yang tahu nggak nih struktur teks ceramah ada berapa? Ada 2, ada 3, atau ada 4? Ya, struktur teks ceramah ada 3. Nah, kira-kira apa saja nih struktur teks ceramah? Mari kita bahas bersama. Struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama, pembuka atau tesis berisikan pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Struktur yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumentasi. Di sini berisikan rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Struktur yang terakhir atau struktur yang ketiga yaitu penutup atau penegasan ulang. Struktur ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Oke, apakah sampai di sini kalian paham? Bisa memahami apa yang Ibu sampaikan? Jika kalian belum memahami, kalian bisa memutar ulang video ini sampai kalian paham. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, kaidah kebahasaan dari teks ceramah itu yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama tunggal contohnya saya, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan contohnya hadirin, kalian, saudara. Nah, untuk yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya jika topik yang dibahas itu tentang sastra. Nah, contoh kata istilahnya yaitu prosa, puisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Contoh kata sebab akibat yaitu jika, maka, dengan begitu, karena, oleh karena itu, sebab, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu kata kerja yang bermakna tanggapan atau reaksi dari suatu peristiwa. Contohnya, pada kalimat ibu khawatir melihat prestasi adik yang menurun. Nah, dari kalimat tersebut, kata kerja mentalnya yaitu khawatir. Khawatir ini merupakan reaksi dari ibu ketika mengetahui prestasi adik menurun. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan kata kerja persuasif. Contohnya, kata marilah, hendaknya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi teks ceramah pada kesempatan kali ini. Untuk mengetahui pemahaman anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan teks ceramah. Nah, silahkan teman-teman menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak bisa memutar ulang video ini jika anak-anak belum paham dari materi teks ceramah yang sudah Ibu sampaikan. Nah, setelah ini, Ibu akan menyajikan cuplikan video dari praktik ceramah agar anak-anak semua bisa mendapat gambaran bagaimana menyampaikan
menyampaikan atau mempraktikkan ceramah di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya sayangi, sahabat literasi di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa lagi di Laba, Literasi Anak Bangsa Cerdaskan Indonesia. Pergi ke toko sebelah, membeli terasi. Terasi udang, penyedap rasa. Marilah kita berliterasi untuk mencerdaskan generasi bangsa. Tuhan menciptakan kita 2 mata dan 1 mulut. Dapat diartikan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selain itu, posisi telinga yang letaknya lebih tinggi daripada mulut, yang artinya lebih dekat dengan kepala, dapat diartikan pula bahwa harus mengutamakan mendengarkan untuk mengisi otak kita dengan pengetahuan sebelum kita berbicara. Mendengarkan memberikan kita banyak kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru, pengetahuan, wawasan, dan memberikan kesempatan otak kita untuk berpikir. Lalu, jika semua orang hanya ingin mendengarkan, siapa yang akan berperan sebagai pembicara? Ia adalah orang-orang yang mampu memberikan informasi positif kepada orang lain karena sudah cukup memiliki bekal. Jadi, mendengarkan dan berbicara adalah satu jalinan yang sangat erat. Terlepas dari itu semua, sebenarnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi ceramah. Mengingat ceramah memberikan manfaat yang banyak bagi para pendengarnya. Sobat literasi yang saya sayangi, kalian pasti pernah mendengarkan ceramah, bukan? Baik itu saat di sekolah, yakni ceramah dari kepala sekolah, guru, maupun ketua OSIS. Atau juga pada saat kita kegiatan di masyarakat, misalnya ceramah dari ketua RT, atau ketua Karang Taruna, atau organisasi masyarakat lainnya. Lalu, sebenarnya apa itu ceramah, Sobat Literasi? Apakah sama dengan pidato dan juga khotbah? Oke, jadi ceramah itu adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi pengetahuan dan sebagainya. Orang yang menyampaikan adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Kemudian, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif atau ajakan kepada khalayak untuk melakukan suatu hal. Dan selanjutnya khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik-praktik ibadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Sobat literasi yang saya sayangi, ada 5 jenis informasi yang biasanya disampaikan di dalam ceramah. Pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi itu sendiri. Jenis informasi ini antara lain informasi yang memberikan pengetahuan, misalnya informasi penemuan teknologi terbaru. Ada juga informasi edukatif, misalnya informasi tentang tutorial menulis teks pidato. Selain itu, juga ada informasi yang menyenangkan, misalnya cerita pendek, komik atau dongeng, dan lain sebagainya. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yakni informasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Informasi ini dapat berupa foto, artikel, atau karikatur, karena sangat memungkinkan seorang penceramah menunjukkan informasi secara langsung. Kemudian jenis informasi yang ketiga, yakni informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan berlangsungnya suatu peristiwa. Informasi ini berupa informasi daerah, nasional, atau bahkan mancanegara. Dan jenis yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, misalnya pendidikan, olahraga, budaya, dan politik. Kemudian yang terakhir Sobat Literasi,
yakni jenis informasi berdasarkan bidang kepentingan, yakni berkaitan dengan keselamatan, perubahan yang berpengaruh, kiat-kiat meningkatkan kualitas hidup, dan peluang bagi para pendengar. Sobat literasi yang saya sayangi, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pembahasan materi teks ceramah dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.